selamat siang semuanya. Mudah-mudahan sehat terus ya yang lagi berlibur hari ini ya. Ini kan hari buruh ya. Tapi kita tutup. Semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada saya Kak Rose dan Mas Vicky di pojok sana ya. Yang pokoknya tetap semangat aja lah ya. Tentunya ada beberapa bintang tamu juga yang sudah siap berbagi ceritanya. Seperti apa? Nanti kita simak sama-sama. Kita ke pojokan dulu yuk. Untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Postingan-postingan mengejutkan yang membuat orang ingin sekali berkomentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Oh, mansetku warnanya matching sama backdrop. Iya ya. Oke, ya kemarin sih aku sempat lihat ya. Jadi ini postingan ada di TikTok, ada di Instagramnya Dr. Reza Gladys. Dr. Reza Gladys itu loh dokter kecantikan yang viral banget. Ya, yang sering bikin kontennya itu dia banyak asistennya, ada banyak gitu ya. Terus habis gitu lemari bajunya tuh ada komputernya gitu kan. Kalau mau apa lihat dicari dulu bajunya ini matching sama apa. Nah itu tepatnya di mana gitu ya. Nah ini juga kakaknya, ya dia dokter kecantikan dan juga kakaknya Kris Jana, suaminya Siti Badriah. Jadi ini pokoknya viral banget lah ya. Nah ini kemarin dia baru membagikan kisahnya bahwa ternyata ada nih salah satu karyawannya dari yang banyak itu, ya kan asisten-asistennya itu ada salah satu itu yang ternyata secara mengejutkan sampai deg-degan gitu ceritanya pernah atau sering ngirimin foto-foto seksi ke suaminya Dokter Reza yang juga dokter juga ya, padahal ini suami istri ini kemana-mana selalu barengan gitu bisa-bisanya ya kan langsung itu gimana cara ketahuannya ya. Coba kita lihat ini postingannya Dr. Reza Gladys ya. Ini ada di TikTok, ada di Instagram juga. Sulit untuk ungkapkan ke kalian semua, bahkan sulitku untuk mencerna karena 2 minggu kemarin masih shock. Awalnya nggak mau cerita tapi cukup aku aja yang patah hati. Kalian jangan, tapi aku percaya mungkin dengan aku share bisa jadi efek jerah buat pelaku ya. Ada satu perempuan yang sedang berusaha mengambil kebahagiaan orang lain, kebahagiaan keluargaku, kebahagiaan anak-anakku dan demi kebahagiaan dia. Dan ternyata katanya jeng 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 ya. Keluarganya itu membenarkan perbuatannya yang aku ketahui saat aku bertemu mereka. Kebahagiaan yang mau dia ambil adalah kebahagiaan bosnya sendiri. Iya, perempuan ini adalah karyawan aku dan suamiku yang aku sayangi seperti ingin menghancurkan keluarga yang sangat penuh kasih sayang ini, katanya gitu nih berikutnya ya. Jadi ada chat yang isinya foto yang menurut aku nggak sewajarnya dikirim oleh seorang karyawan kepada atasannya, apalagi suami orang. Dan jelas-jelas tahu itu suami orang. Nah iya emang, kan sekarang nggak peduli itu suami orang gitu kan ya. Istri orang juga kadang juga nggak peduli. Kenapa aku sampai menghilang 2 minggu? Pertama pasti karena masih mental ya, kena mental. Kok bisa ada apa? Traveling kan otak istri kemana-mana ya. Aku telusuri dulu semua, aku cari jawabannya baru aku berani share. Jadi suamiku datang ke rumahnya, ngajak wanita itu untuk klarifikasi. Tapi dia lebih galak, marah-marah. Kenapa dia nggak berpikir saat dia kemarin sedang berusaha diperhatikan suami orang, katanya gitu. Istri mana yang tidak syok ada perempuan yang mengirimkan foto tanpa busana. Padahal aku dan suamiku jarang berjauhan, kita kerja bareng dan seperti yang kalian lihat di media sosial, alhamdulillah keluargaku, suamiku penuh perhatian dan cinta. Bahkan sampai terakhir aku tahu ada seorang yang mengirim chat dan foto tidak wajar. Setelah 2 minggu aku cari semua, alhamdulillah aku dan suamiku baik-baik aja. Ya alhamdulillah baik-baik aja ya. Sebagai pengingat juga ternyata nggak semua orang suka dengan keharmonisan rumah tangga orang sekitarnya. Bahkan berniat menghancurkan walaupun orang itu karyawan kita sendiri. Ih serem banget ya. Itu dia juga share tuh chat-chatannya. Ini chat-chatannya si Dr. Reza sama karyawannya itu untuk menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya bos yang baik banget kok. Orang karyawannya sakit dia perhatiin gitu ya. Ya pokoknya ke dokter apa segala macam. Terus sampai ada apa sih kayaknya suaminya pernah bahkan datang ke rumah sakit pada saat dia dirawat supaya si karyawan ini nggak bingung urusan pembayaran gitu. Ya mungkin itu kali ya, begitu suami Dr. Reza datang membantu urusan pembayaran terus dia ngerasa kayak dia perhatian banget gitu kali ya. Kali ya kan. Coba ada apalagi yang mau ditampilkan, coba kita lihat komentar netizen ya. Komentar netizen. Oh terus terakhir akhirnya Dr. Reza nggak mau bahas lagi, nggak mau bahas lagi. Pantesan kita hubungi dia nggak mau ini ya, nggak mau merespon. Kayaknya dia cuma mau share sekali, habis itu udah. Karena mungkin sakit hatinya atau sedihnya itu karena dia ngerasa bahwa ini dia orang yang udah dia percaya, dia sayang, dia rawat. Terus istilahnya tuh dia tuh merasa dirinya udah bos yang baik kok masih ada ya itu yang jahat padahal udah baik. Udah tahu ini
keluarga gitu. Dan itu karyawannya kan tahu ini keluarga gitu ya kan. Kok iya oh gitu. Dan apalagi katanya kalau dokter Esa didukung sama keluarganya. Wah itu. Komentar netizen coba kita baca. Hah? Ya emang sih, emang gitu. Aduh, harus curigain lakinya juga nggak sih? Aduh, ya ini yang jadi parah ya kan. Pikirnya jadi traveling kemana-mana. Mungkin cuma digodain, jadi akhirnya suaminya yang dicurigain ya. Yang berikutnya, suaminya nggak suka modelan cewek kayak gitu katanya. Soalnya ada kan model ceweknya. Gak nyangka sih ya. Kalau udahlah nggak mau ngomong. Kayaknya nggak mungkin juga nih karyawan tiba-tiba kirim pap gitu ke orang lain dengan sengaja gitu. Oh jadi curiga nih kalau nggak ada api, nggak ada asap kalau nggak ada api gitu kan kalau kata netizen. Aduh kan makin stres ya Dokter Reza baca komentar gini ya. Masih banyak orang yang membutuhkan kerjaan secara nggak langsung dia menyia-nyiakan kerjaannya. Pasti efeknya kan dia jadi susah cari kerja katanya gitu. Fix sih malu total kegoda kagak yang ada dipermalukan seantero jagat sama bininya. Yang berikut apalagi. Lakinya juga pasti udah ada hubungan, nggak mungkin tiba-tiba kirim gini kak. Aduh serem. Tapi percayalah, ada kok orang yang tiba-tiba ngirim apa kan ada ya? Ada. Jadi nggak harus dipancing. Nah ada juga yang mancing, ya kan? Kan yang mancing itu biasanya syukur-syukur kepancing kan gitu, ya. Kita pernah wawancara Dokter Esa sama suaminya Dokter Mufid ya di tahun 2022 yang mengatakan bahwa mereka tuh kemana-mana memang selalu bersama gitu ya. Kita lihat yang berikut. Wahai para pelakor, jangan berani-berani ya. Gitu kan dok, kalau ada yang goda-godain dia, Aduh, itu intinya mereka selalu berdua walaupun berantem. Apa yang membuat kalian berantem tapi ya tetap urusan bersama? Kerjaan berarti. Urusan pekerjaan itu bikin berantem. Yang membuat kalian tetap bersatu? Karena kalau dulu apapun yang terjadi ya mau susah mau seneng ya bareng, kita cuman kalau misalkan apa namanya ada orang ketiga baru kita baik gitu. Jadi apapun yang terjadi pasti kita hadapi. Kalau masalah apapun pokoknya kita hadapin bareng. Mau masalah apapun kecuali orang ketiga itu kita nggak bisa. Iya. Jadi orang ketiga itu adalah sesuatu yang buat mereka komitmen mereka itu udahlah itu agak berat gitu ya. Tapi apapun akan mereka hadapi secara bersama. Gitu ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Udahlah kayak nggak ada laki-laki lajang lain di luar sana ya kan. Kalau mau instan yang langsung jadi ya itu ada namanya mie. Baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada Jeremy Teti ya. Ini sebenarnya sebuah kisah yang sudah pernah diceritakan Jeremy. Aku udah pernah dengar ceritanya tentang dia bagaimana dulu bekerja lama di sebuah stasiun televisi, 17 tahun gitu ya. Sampai akhirnya ada hal yang kata-kata yang menyakitkan. Nah ini yang menarik adalah kemarin dia sempat cerita di sebuah infotainment gitu ya. Tapi diceritanya sambil sedih dan nangis. Apa yang terjadi? Apa yang tengah berkecamuk di benaknya Jeremy Teti sehingga ketika menceritakan itu kembali itu rasanya lebih sedih dari biasanya. Kita lihat dulu profilnya Jeremy Teti berikut ini. Jeremy Teti, presenter kelahiran 1968 ini mengawali karir sebagai announcer continuity pada 1994 dan menjadi news anchor yang memiliki gaya bicara dan salam penutup khas namun memutuskan mengundurkan diri setelah 19 tahun berkarir. Jeremy yang sempat viral karena video beritanya dijadikan speech composing oleh Eka Gustiwana yang berjudul BBM Campuran pada 2013 ini pernah terkena serangan jantung saat bermain tenis pada 2017 hingga telah dipasang ring 3 kali. Pria yang memilih tidak menikah karena ingin mengurus ayah dan ibunya ini 27 April mengaku pernah mendapatkan perlakuan buruk dari atasannya yang sekarang menjadi pemimpin redaksi karena menanyakan kenaikan gaji setelah 17 tahun bekerja. Benarkah Jeremy resign karena sakit hati dengan perlakuan atasannya tersebut? Seperti apa cerita Jeremy pasca operasi penyempitan saluran kemih? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room, kita sudah bersama dengan Jeremy Teti, teman aku. Iya, apa kabar sih? Aku baiknya separuhnya masih sakit. Separuh masih sakit, coba kalau boleh Iya, ditunjukin. sebenarnya di sini masih ada, sorry ya pemirsa, netizen semuanya ini masih bawa urin bag kemana-mana. Sebenarnya hari ini mau dicabut, ternyata dokternya libur, ikut demo kali dia ya, Mayday kali ya. Mayday, jadi diundur besok ya? Diundur besok baru pencabutan itu. Nanti kita tanya lagi lebih detail mengenai penyakitnya ya. Tapi ini nih yang bikin kita penasaran nih, Jeremy nangis, bongkar
pekerjaan yang dulu gitu ya. Coba ada cuplikannya ya, coba kita lihat yang berikut. Gue tanya gaji jujur, seumur umur gue bekerja tuh selama 17 tahun tuh baru sekali gue tanya gaji. Hasil print out gajiku tidak ada perubahan yang signifikan. Aduh, gue sakit, gue kelihat itu, gue sampai sekarang ya lo Tuhan. Gak apa-apa. Itu masa paling pahit ya? Paling pahit tuh gue gara-gara tanya gaji. Padahal selama 17 tahun gue kerja, gue tidak pernah tanya gaji, lo tau gak? Sakit, gue kelihat itu ya lo Tuhan, ya udah memang rezeki aku segini, aku terima aja. Sakit banget, jujur aku sakit. Itu tuh terngiang-ngiang sampai terekam di otak saya sampai mati. Apa sih? Luka lama itu belum sembuh kayaknya. Ternyata belum sembuh ya. Betul. Apa yang Tapi ini sebenarnya ulahnya itu si Sugeng tuh. Kenapa? Mantan produsermu, ini barang gue ngapain di posting lagi. Luka lama akhirnya kebuka lagi. Tapi kamu nonton itu aja masih berkaca-kaca loh. Ya sakit ya. Sakit. Kak Ros, mungkin banyak netizen ternyata banyak yang komentar bahwa mereka banyak posisinya seperti saya. Jadi korban atasan yang ngomong tanpa filter kayak gitu. Jadi kan ditambah nih, tanggung jawab pekerjaannya bertambah. Makin banyak. Tapi tidak ada kenaikan gajinya. Iya, jangan tanya karyawan, jangan tanya gaji ya. Karyawan semua jangan tanya gaji, ntar disuruh resign. Tapi apa kata-kata yang tadi yang itu nyakitin dan luka itu masih kadang Luka itu tertanam yang satu, bilang. Kalau mau kerja jangan mutung-mutung ya. Kalau kamu mau keluar bilang. Karena yang mau antri di sini sudah sampai Depok. Paham Anda? Oh my, itu nusuk. Dan aku tidak sendiri. Aku ada partner produser berdua malam hari. Nah temanku tuh udah aki-aki, udah bapak-bapak tua gitu. Malam itu kita tensi udah 180. Nah kalau pembuluh darahnya pecah. Hanya aku dan dia yang malam hari bertugas. Dan aku harus menyelamatkan layar. Setelah itu aku harus siaran. Dan aku sebagai produsernya juga. Betul-betul itu menyakitkan banget. Apa di balik kata-kata itu sebenarnya yang membuat sakit? Ya itu, disuruh kalau nggak kerja mutung-mutung, kalau mau keluar-keluar aja. Nah, gue sebagai karyawan punya hak dong untuk menanyakan gaji. Aku waktu itu udah kerja 17 tahun lebih. Belum pernah nanya gaji satu kali pun, nggak pernah sama sekali. Mohon maaf lahir batin. Baru itu tuh baru pingin punya keberanian. Karena program aku yang aku handle itu share-nya bisa nembus 40. Program news tembus 40 tuh langka. Kompetitor gue cuma soccer, sepak bola, Liga Eropa, Liga Inggris baru lawan. Jadi yang buat kamu sedih? Ya kita nggak ada apa-apa gitu ya. Udah itu kerjaan lu. Mau share rumah setinggi langit kayak mau jomplang lagi ke bawah ya itu derita lu. Menyesal nggak 17 tahun nggak pernah membela hak-hak sendiri sampai akhirnya ketika keberanian itu muncul tiba-tiba jawabannya menyakitkan. Kadang tuh ya aku pergi liput demo buruh seperti sekarang hari ini May Day, Hari Buruh. Kadang pergi liput kok buruh bisa memperjuangkan nasib mereka ya. Jurnalis bisa nggak sih memperjuangkan hak-haknya? Karyawan bisa nggak karyawan TV memperjuangkan? Jangan ketawa loh. Gue udah alamin, gue kerja 20 tahun. Nah kayak gitu, jadi bagaimana kita bisa nggak, aduh gaji gue lebih kecil dari buruh mungkin kali ya. Itu menyakitkan loh sebenarnya. padahal pekerjaannya seperti apa yang kamu hadapi? Aku sebenarnya sebagai news anchor-nya, koordinator semua presenter, all presenter, aku yang men-schedulein mereka di pagi, siang, malam, sore, petang dan segala macam, dan juga bagian tim rekrutmen. Jadi dari kampus-kampus, oke ini ada dari mahasiswa dari Medan, dari Manado, dari Bali, dari mana-mana. Jadi audisi mereka sampai lolos dan dibawa ke Jakarta. Dan tidak hanya itu, setelah itu mendidik mereka dari nothing menjadi something. Setelah itu juga sebagai koordinator makeup artist, wardrobe, aku kerjakan semua jadi satu. Tidak hanya itu, aku juga reporter juga ke lapangan. Padahal job desk-nya sebagai tanda tangan kontraknya sebagai Ya awalnya sih reporter, kan udah naik jadi produser kan, begitu. jadi produser terus masih ada tambahan koordinator. Belum lagi titipan. Titipan apa? Ya ordal biasa. Ternyata ordal itu dari dulu udah ada. Aku bersadar lah akhir-akhir ini. Jadi titipan dari Dewasana, Dewi Sini, titip anak gue dong. Tolong dibentuk jadi presenter. Halo, kami percayakan pada taste Anda. Dewasana dan Dewi Sini. Dewi Sini, ada turun dari pohon asem, dari pohon ketapang, apalah kayak gitu. Tiba-tiba ucuk-ucuk datang sini. Dan Tapi pada mukanya saat- miring kiri, miring kanan dibetulin.
pada saat mengerjakan itu semua gitu, pasti ada momen-momen memang happy karena itu passion. Aku happy karena passion aku. Aku bisa membuat sesuatu kepada banyak orang, mendidik mereka dari berbagai daerah penjuru tanah air datang di Jakarta. Aku bentuk mereka jadi reporter, menjadi presenter, mereka tampil elegan dan segala macam. Tapi pasti ada bagian di mana kayak kok gini amat sih. Iya, aku melakukan dengan happy, tapi kok gini sih? Kok gini amat ya? Ada, itu momen apa? Itu momennya itu saat aku bertanya, kok gajiku begini-begini aja? Kenapa pada saat itu baru kepikiran gaji? Karena pekerjaan makin banyak. Terus? Di saat pekerjaan makin banyak, ya dan hasilnya jelas, share dan rating kita kan terukur jelas. Nah, itu memberanikan diri. Aku udah 17 tahun bekerja. Udah punya rumah? Oh, aku udah beli rumah dari tahun 98 waktu itu. Jadi ada kebutuhan apa pada saat itu yang membuat? Enggak, bukan masalah kebutuhan. Kadang kan kepuasan batin kita sebagai karyawan, pekerja. Kita punya prestasi terukur jelas, and then saya sudah beberapa kali jadi nominasi juga kan. Ya lumayan lah itu. Jadi kesadaran akhirnya mau membela hak-haknya itu apa? Apa? Lihat apa? Aku melihat kok anak-anak baru kok bisa dapat fasilitas mobil, kok aku kok nggak dapat ya. Salah aku di mana? Dan aku pernah di non-job kan selama hampir 2 tahun, Kak Ros. Hah, non-job? Iya. Karena? Nggak jelas. Karena aku tidak pandai menjilat sana, menjilat sini. Kalau pandai menjilat kan bisa dipakai terus di mana-mana. Tergantung lokomotifnya kemana kan, gerbong-gerbong tinggal ikut gitu loh. Nah itulah risiko jadi karyawan. Karena aku independen, kerja profesional, kerjanya itu aman, terukur semua jelas, ya aku lakukan. Jadi mungkin tangisan itu karena merasa diperlakukan tidak adil. Betul sekali. Enggak, sebenarnya kata-kata sebagai pimpinan, lisan kita, gestur kita harus dijaga, harus ada filter-filternya. Kalau kita berkomunikasi dengan bawahan kita, tidak semua orang berhati baja. Nah itu mungkin aku bukan yang orang Satria Baja Hitam yang tahan segala bantingan. Lama-lama kan juga kena juga. Temanku aja yang tahan banting, itu aja sampai nangis-nangis, bapak-bapak itu tensinya sampai 180. Aku udah takut udah malam-malam. Jadi waktu itu kamu ketika melihat atasan kamu ngomong gitu tuh, yang kamu tangkap dari ekspresinya itu apa sih? Tidak dianggap. Aku merasa tidak dianggap. Sakit nggak kalau merasa tidak dianggap? Padahal udah kerja mati-matian, pulang subuh tiap hari, pulang subuh tiap hari. Kalau pihak yang lain tidak masalah, masalah yang lain-lain tidak masalah. Cuma ingin mempertanyakan, boleh nggak sih aku bertanya? Sudah sejauh ini, kok orang lain kok bisa ya dapat fasilitas, kenapa aku enggak ya? Salah aku apa? Kalau aku punya kesalahan, kekurangan, kan tolong dikoreksi, kan ada evaluasi. Nggak ada evaluasi apapun juga, tiba-tiba aja out dari list presenter. Aku pernah ngalamin itu, sakit 2 tahun loh Kak Ros. Tiba-tiba ada, tiba-tiba gak siaran. Coba bayangkan. Terus yang menegur tuh owner, bayangkan aja. Aku satu lift. Mohon maaf Pak Fofo. Aku sayang Pak Fofo. Aku masuk lift, tiba-tiba berdua dalam lift. Jeremy, kamu kok sudah lama aku tidak pernah lihat kamu siaran. Saya prajurit. Apa kata komandan, apa perintah komandan, saya akan menjalankan tugas itu. After that, tiba-tiba masuk dalam list untuk siaran lagi. Dan pernah juga aku dikerjain juga atau nggak tahu apa. Pernah aku kerja datang subuh siaran pagi. Dikasih cuma 1 item berita. Setelah itu cuma karena aku pegang segmen olahraga. Cuma dikasih 1 berita. Ya Tuhan, gue berangkat dari rumah tuh jam 3 subuh, jam 2 subuh. Aku udah prepare, udah dijemput. Rumahku di ujung Tangerang sana sampai di kantor. Dikasih cuma 1 berita doang dibaca. Sabar, sabar, sabar. Aku selalu kayak gitu, menguatkan diriku sendiri, Kak Ros. Sakit itu. Cuma orang lain kan tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Ya aku berusaha harus tetap, ya kita profesional. Kamera udah on, kita harus fresh on cam gitu. Ya gitu loh. Kadang kalau luka lama tuh dibuka lagi, kadang tuh menyakitkan loh, Kak Ros. Orangnya masih ada? Masih. Udah pernah ketemu lagi? Pernah sih beberapa kali. Oh dan ternyata after that itu viral, presenter lain ada curhat. Aku sebutkan namanya aja, Aryana Herawati. Aryana Herawati itu presenter top di zamannya, pegang program Derap Hukum. Dan ratingnya paling tinggi, 1 hari bisa tayang 2 kali. Dan mampu memberikan kontribusi 60% kepada corporate. Apa yang dikatain? Presenter paling bodoh. Aryana nonton kan?
Benar kan kamu digituin kan? Gak usah diam, gak usah speak up semua. Mudah-mudahan TV tetangga sebelah yang menjadi korban juga banyak. Semua buka mulut. Kita tuh salah apa sih sampai digituin? Banyak korban sebenarnya. Cuman mereka belum berani, banyak penjilatnya sih. Jadi intinya bukan materi. Bukan. Kalian bekerja dengan hati. Betul sekali. Bahagia bisa berbagi. Mengoptimalkan talenta yang dimiliki. Betul sekali Kak Ros. Tapi kata-kata itu penghargaan. Penghargaannya nggak ada. Dan itu disaksikan wakilnya. Ada perempuan satu. Itu lebih parah lagi. Lihat orang kan sudah gini. Nusuk itu loh. Gestur aja sudah berbicara kan Kak Ros. Lirikan mata ke kiri dan ke kanan aja. Kayaknya nggak menganggap orang. Oke lah, gak apa-apa. Sekarang saya buktikan pada kalian semua. Saya mampu. Di luar. Ya. Di berbagai genre. Betul sekali. Dan banyak DM yang masuk ke Arus. Ternyata banyak orang seperti saya. Musisinya seperti saya. Jadi korban atasan yang dengan kata-kata yang menyakitkan seperti itu. Banyak banget loh. Mereka sebelum, Kak bukan sendiri, Om bukan sendiri, Abang bukan sendiri, kami juga sama. Aku kaget loh tiba-tiba Aryani Herawati. Bang, Abang belum apa-apa. Aku dibilang presenter paling bodoh modal cantik doang. Oh my goodness. Segitunya. Jadi pemirsa itu hanya melihat kita on cam saat siaran kayak gini. Di belakang itu perang batin saudaraku. Itu ya. Ya itu. Dikeluarkan lagi. Berkurang nggak rasa sakitnya? Iya berkurang. Tapi jangan repost lagi. Lu Sugeng gara-gara lu Sugeng. Produsernya Feni Rose. Dulu. Iya. Tapi waktu kemarin juga aku dapat telepon. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Pemret aku yang pertama kali, Ibu Sumita Tobing. Ibu Sumita mohon maaf lahir batin. Kok dia tahu aku sakit? Nggak ada hujan. Aku baru keluar dari ruang operasi Kak Rose. Tiba-tiba telepon masuk. Loh kok Ibu Sumita Tobing? Ada apa? Jeremy kamu baik-baik aja kan? Kayaknya punya six sense. Kok bisa tahu aku lagi kondisi lagi nggak baik-baik aja? Telepon dan dia berdoa lewat telepon. Berdoa panjang lebar buat aku. Itu aku, Tuhan. Orang yang aku kagumi, guru yang mengajarkan aku jadi presenter news, Ibu Sumita Tobing. Itu aku di telepon itu, aku di tempat tidur kan kaki masih obat bius masih berasa semua kaku kan di rumah sakit. Oh my God, kok Ibu Sumita tahu aku dalam kondisi kayak gini? Cuman Ibu nggak bilang. Tuh, Ita tuh baik banget tuh. Memang orangnya tegas untuk demi kebaikan. Dia pernah latih aku bagaimana dubbing berita, baca berita itu sampai jam 3 sore tidak boleh makan, rekam suara RRI, rekam zaman dulu sebagai pita kaset direkam dan kamu dengar itu, setelah itu kamu tampilkan seperti orang baca berita seperti itu. Latihan vokal itu sampai jam 3 sore tidak boleh makan dan harus punya power. Latihannya di Bundaran HI, on screen di sana, di jembatan Semanggi, ngomong sendiri pegang mic dan kamera, belajar live report di sana. Aduh terima kasih guruku, Ibu Sumita Tobing sudah banyak mengajarkan aku. Itulah perjalanan kita ya. Iya. Kita dihadapkan pada kehidupan dan bertemu dengan banyak guru. Betul sekali. Dan banyak guru itu yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Termasuk sharing ceritanya Jeremy hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Siapapun kita, pastilah di posisi apapun kita pasti punya anak buah ya. Punya orang yang bekerja bersama kita. Sekali lagi bahwa ya kalau kita keras itu karena untuk kebaikan. Tapi bukan berarti kita harus mawas diri lah. Untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Karena luka itu bisa bertahun-tahun. Luka batin itu sulit disembuhkan Kak Ros. Luka fisik mungkin bisa diobatin. Tapi itu yang menjadikan Jeremy akhirnya bisa lebih membela dirinya sendiri. Ya siapa lagi yang bisa membela dirinya kalau bukan kita sendiri. Buruh aja berani demonstrasi di bundaran patung kuda sana. Masa seorang jurnalis, seorang presenter paling kondang se-Indonesia gak berani membela diri. Jadi abis ini demo? Aku demo. Baik, nanti kita ngobrol lagi sama Jeremy Teti. Ada Eli Sugigi, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Eli Sugigi, mantan koordinator penonton kelahiran 1971 yang mengaku telah bercerai dengan Irwan Aher setelah 2 tahun menikah secara siri sejak 10 Oktober 2020 ini disebut netizen mirip Reza Artamevia karena penampilan Reza saat konser minggu lalu.
Perempuan yang merayakan lebaran bersama anak dan calon menantunya ini 18 April lalu memposting video menanggapi netizen yang menghujatnya, di mana ia mengaku sudah tidak peduli lagi dengan penilaian orang karena tidak ada yang tahu sulitnya menjadi dirinya yang sekarang. Sebelumnya Elis sempat dikritik netizen karena buka suara terkait kematian Stevie Agnesia. Bagaimana tanggapan Elis Sugigi yang disebut netizen mirip Reza Artamevia? Dan seperti apa sosok sang calon menantu di matanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya baiklah. Kita sudah bersama dengan Po Eli dan Po Eli duduk di sini karena kita ingin melihat seperti apa ekspresi dan apa yang terlintas pertama kali di benak Po Eli ketika Po Eli mendengarkan kalimat-kalimat durjana. Wow. Apa yang terlintas cepat di benak Po Eli ketika Po Eli mendengar kalimat Po Eli kisah cintanya nggak pernah beruntung. Betul. Kalau mendengar kalimat Po Eli hobinya ikut campur pansos saja di urusan orang lain. Tidak betul. Kalau Po Eli dibilang, Po Eli kalau mau berondong aja royal, kalau sama anak sendiri pelit. Tidak betul. Jadi kalau dengar kalimat itu sakit hati nggak? Sakit hati dong. Karena saya nggak merasa pelit sama anak, pelit sama keluarga, sama teman, atau royal sama berondong. Berondong itu saya ajak kerja bareng untuk mencari uang, itu aja udah. Kalau mendengar kalimat Po Eli keras kepala, nggak mau kalah orangnya. Itu agak sedikit benar demi kerjaan. Karena saya nggak mau kalah kalau kerja, saya harus benar gitu. Dan ikutin saya, apa kata saya ya, itu yang benar ya harus benar gitu. Bukan salah dibenerin, enggak. Kalau ikut campur urusan orang, merasa bersalah nggak? Enggak merasa bersalah juga karena urusan itu benar, saya tahu ceritanya. Kalau saya nggak tahu ceritanya, saya nggak akan ngomong gitu. Kita kembali setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.